Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik sekalian. Mohon maaf mungkin agak sedikit lambat ya. Ibu lagi kurang sehat. Ibu tadi coba bikin record juga untuk Canva, tapi ternyata sepertinya jaringan ibu sangat sulit untuk membackup dengan menggandakan aplikasi ya, yaitu membuka Canva memang yang memiliki yang harus menggunakan data dan juga Zoom yang juga menggunakan banyak data ya. Jadi untuk video ibu ini, ibu hanya mencoba memberikan tiga, tiga materi ya. Jadi untuk Canva itu, ibu berikan video yang cukup menarik dari YouTube. Oke, kita langsung saja untuk materi materi pertama ya, yaitu tentang ini sudah terrecord ya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Oke, materi pertama kita akan melihat tentang PowerPoint ya. Jadi nanti sebentar ada video pertama yang Canva, jadi boleh langsung kasih Canva yang di YouTube, dari YouTube. Kemudian untuk video kedua ini ada combine di beberapa materi ya, yaitu poin 2 dan poin 3. Oke, Ibu yakin kalian juga tidak gaptek-gaptek amat ya. Kalian sudah tahu yang namanya Word, Microsoft Word ya, kemudian ada Excel, ada PowerPoint ya. Nah, video sebelumnya itu membahas bagaimana cara membuat presentasi dengan Canva. Dan untuk Canva itu kita harus memiliki data ya, karena harus terhubung langsung dengan jaringan internet. Jadi Canva itu hanya bisa dipakai pada saat ada internet. Kemudian Canva itu installnya bisa dua ya, bisa di Android, bisa di laptop. Ibu punya dua-dua, jadi punya di laptop dan punya di Android. Nah, untuk Ibu punya presentasi kali ini, Ibu akan memperlihatkan untuk PowerPoint ya. Nah, ini mesti Ibu hati-hati karena Ibu sudah ketiga kali yang buat video ini ternyata tidak terlihat ya. Itu kalau Zoom itu seperti itu. Jadi harus Ibu share screen, kemudian stop dulu, kemudian share screen lagi. Oke. Oke, sekarang kita mulai dengan PowerPoint ya. Oke, PowerPoint. Benar ini kelihatan ya, ini adalah PowerPoint. Ini PowerPoint. Kemudian ini kita coba klik. Jadi Ibu lagi klik PowerPoint ya. Ibu tidak tahu bagaimana tampilannya untuk ke kalian. Tapi mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ibu coba stop share dulu ya. Takutnya nanti tidak terlihat di kalian. Ibu stop share dulu. Kemudian Ibu share kembali. Jadi Ibu share kembali yang PowerPoint. Jadi Ibu sudah klik tadi PowerPoint. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di kalian ya untuk PowerPoint. Oke, ini Ibu punya video Ibu minimize dulu. Nah, ini adalah PowerPoint ya. PowerPoint. Ini adalah blanknya. Ini blanknya. Kalau kita klik blank ini, maka yang muncul adalah PowerPoint yang kita sendiri yang meramu, baik dari warna maupun dari tulisan-tulisan ya. Namun kalau kita klik yang ini kenapa ada seperti ini? Karena terhubung dengan internet. Jadi ada beberapa desain-desain yang diberikan PowerPoint yang cukup baik ya, cukup bagus. Tinggal kita olah. Kita akan coba ini urban monochrome. Ibu klik ya. Ibu klik, kemudian Ibu create. Nah, ini kan downloading your template. Jadi memang dia terhubung dengan internet. Nah, ini adalah apa PowerPoint yang terhubung dengan internet. Namun kalau tidak terhubung dengan internet, biasa kita disajikan dengan yang biasa ya. Oke, Ibu tutup dulu. Kemudian Ibu, screen stop ya. Oke, Ibu share lagi ya. Ibu share lagi. Kita akan mengambil yang PowerPoint yang tanpa internet ya, yang termanual sendiri, yang sudah ada di laptop misalnya, sudah terinstall. Oke, mungkin adik-adik sekalian, Ibu memohon maaf ya, mungkin Ibu sudah kesulitan membawa laptop ke kampus. Ada beberapa hal, sehingga Ibu sangat berharap kalian untuk memiliki laptop dari beasiswa yang kalian dapat ya. Jadi laptop itu bisa harganya 3 jutaan. Ada yang 3 jutaan, ada yang 4 jutaan. Silakan sesuai kemampuan adik-adik. Dan jangan lupa AMD kalau bisa ya, karena kalian akan mempelajari tentang AutoCAD. Jadi nanti di akhir Zoom Ibu, kita akan membuat kita akan melihat bagaimana itu tampilan AutoCAD. Mudah-mudahan terlihat ke kalian ya. Ini ada blank presentation. Nah, itu kita klik kalau kita tidak terhubung dengan internet. Ya, kita klik blank presentation. Ibu lagi mengklik sekarang. Coba Ibu stop share dulu ya. Ibu agak khawatir karena sudah ketiga kalinya ternyata tidak terlihat di
tampilan kalian ya. Oke, ini Ibu coba lihat untuk PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint, teman-teman ya, adik-adik sekalian yang tidak terhubung dengan internet. Nah, di sini tampilannya lumayan ada juga, karena ini masih dalam keadaan WiFi kan, Ibu pakai Zoom ya. Jadi Zoom itu pakai internet. Nah, ini kita bisa klik di sini untuk judul, untuk presentasi ya. Misalnya nama atau misalnya ya, dasar komputer. Dasar komputer. Nah, ini kita tinggal klik. Kalau ingin menambah ada di sini, new slide. Ini new slide. Nah, ada slide baru. Kemudian untuk mendelete kita di sini klik di area sini dan kita klik kanan. Jadi mouse itu ada dua, kiri dan kanan. Kalau untuk mendelete atau perintah-perintah itu kita bisa klik kanan. Nah, ini kita delete ya. Ini delete slide. Nah, ini enak kalau bisa dipraktikkan ya ini. Nah, kalau nambah ini ada di daerah sini yang toolbar atau menu bar ada di new slide. New slide ya, new slide. Oke, ini adalah tampilan dari manual ya teman-teman ya, adik-adik sekalian. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa gambar di sini. Kalau kita mau ambil ini kita bisa terhubung dengan Excel atau tabel. Kemudian kalau ini ada tabulator, tabulasi ya, atau dalam bentuk chart. Kemudian ini ada dalam bentuk gambar dan lain-lain ya teman-teman ya. Ini bisa kita insert video. Ini ya, kalau ada video yang kita mau link, ini bisa kita pakai di sini ya. Jadi ini ada linknya. Jadi kita hanya cukup klik dan akan terlink di tempat lain ya. Kalau ada materi yang kurang agak kalian pahami, kalian bisa mencari di internet teman-teman ya, adik-adik sekalian. Oke, ini untuk menambah, kemudian untuk mendelete sudah, kemudian untuk layout atau desain, ini ada desain di sini ya. Ini kalau kita pakai di sini, silahkan teman-teman atau adik-adik sekalian bisa mengklik atau bisa mengganti-ganti ya. Ini langsung terganti otomatis kalau mau cari desainnya. Kemudian kalau ingin mencari semacam transisi atau animasinya juga ada di sini ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini transisi. Ini kemudian ada ini. Silakan kalian yang bereksperimen ya. Itu enaknya kalau sudah punya laptop. Ada animasi, ini ada animasinya. Tinggal kalian bikin ya. Kalau kalian kurang pahami bagaimana cara membuat animasi, kalian bisa cari di internet atau cari di ChatGPT ya. Saya yakin teman-teman paham dengan ChatGPT. Tanya saja, tolong saya dibantu carikan gambar untuk mempelajari tentang animasi di PowerPoint ya. Misalnya fly in, float in, split in, nanti diarahkan ke gambar yang ada ya. Jadi sekarang zaman teknologi adik-adik sekalian, jangan kalian tertinggal ya. Ini untuk slideshow. Nah, slideshow itu ada di bagian bawah sini. Jadi akan tertampil dalam bentuk slideshow ya. Ini jadi ada di tampilan di bawah dari perintah dari kertas lembar kerja kalian. Kalau untuk mengembalikan kita pakai escape di menu bar ini kembali ya. Ini di sini di slideshow. Nah, ini ada perintah-perintah, adik-adik bisa lihat sendiri. Bagaimana untuk displaynya? Ini tinggal kita save as ya. Ini kita save as, kemudian kita ambil ke kira-kira levelnya yang mana di komputer. Misalnya Ibu ambil di modul kuliah ya, modul kuliah. Nah, kemudian misalnya Ibu mau kasih buka yang lain ya, Ibu takut nanti terganggu filenya Ibu. Nah, ini misalnya di sini. Nah, ini tinggal diganti di area sini. Di save STP. Kita ambil PDF. Ini ada PDF. Kemudian ini kita ambil di G ya. Kita ambil di G, kemudian kita save. Secara otomatis dia akan tersave di PDF. Seperti itu ya teman-teman ya. Begitu juga dengan itu kalian pakai untuk membuat laporan, tugas akhir, misalnya laporan magang misalnya nanti. Nah, ini dalam bentuk PDF ya. Kenapa? Supaya tidak terhambur. Jadi Ibu kasih file-file presentasi dalam bentuk PDF. Caranya seperti tadi. Kita save as, kemudian ambil file untuk PDF. Ini ya, ini model PDF-nya. Oke, teman-teman untuk Microsoft ya. Kita clear ya Microsoft PowerPoint. Don't save. Jadi kalau ingin men-save, kita pakai save ya. Nah, kita kembali ke ini, kita share screen lagi untuk Excel. Excel itu gunanya untuk apa? Untuk membuat perhitungan-perhitungan. Jadi Ibu berikan yang anu saja ya, yang kalian pakai untuk kedepannya. Nanti kalian kembangkan sendiri karena banyak asisten-asisten seperti ada WA punya ya, WA punya itu ada
Meta, kemudian ada Google itu ada Gemini, kemudian untuk Microsoft sendiri yang Ibu pakai ada Copilot, ada ChatGPT. Silakan teman-teman atau adik-adik bertanya sama ChatGPT, kira-kira kalau kalian mau bereksplor di PPT atau Microsoft atau yang lain-lain, kalian bisa bertanya, tolong arahkan saya ke video ini ya. Insya Allah kalian akan diberikan gambaran ke situ. Oke? Oke, sekarang Ibu akan buka untuk Excel. Nah, gambar Excel ini ada seperti ini ya. Ibu yakin juga kalian tidak apa istilahnya, tidak terlalu gaptek-gaptek amat ya. Kalian kan gen alpha ya. Apa bukan alpha lagi kalian ya? Gen beta ya berarti ya. Oke, ini juga ya. Ini untuk Excel tampilannya, ini kita ambil blank. Kita ambil blank, maka akan tampil seperti ini. Ibu stop dulu ya, Ibu takutnya kalian tidak lihat. Oke, Ibu akan coba membuat yang namanya anggaran ya. Anggaran. Nah, ini kita pakai Excel. Nah, ini. Misalnya kita membuat sebuah alat. Misalnya alat itu adalah mesin pemarut kelapa. Misalnya ya. Jadi kita mulai. Kita membutuhkan apa untuk mesin pemarut kelapa? Misalnya pemarut kelapa itu membutuhkan mesinnya, mesin pembangkit apa istilahnya ya? Mungkin misalnya kita ambil untuk mekaniknya, kita ambil misalnya pakai DAP misalnya ya, karena ibu tidak paham kelistrikan. Misalnya kita pakai DAP. DAP itu harganya, misalnya mesin DAP itu harganya 1.700.000 misalnya ya. Jangan pakai titik atau koma ya, nanti kita arahkan. 1.700.000. Nah, kemudian kita butuh apa lagi, misalnya apa? Kita butuh plat, misalnya plat besi. Misalnya harganya 500.000 misalnya ya. Kemudian setelah itu kita butuh apa? Butuh misalnya kita butuh gear, misalnya kita butuh gear. Harganya misalnya 300.000. Kemudian dan lain-lain. Nah, ini karena dalam bentuk perhitungan kita perlu memberikan koma atau titik ya. Ini kita ambil di area sini. Oh, ini kita ambil di sini. Satu-satu saja mungkin ya. Kita ambil di sini dulu. Nah, ini ya, ini 1.700.000. Nah, ini bisa. Nih ya, jadi dia kalau dalam bentuk Excel itu jangan kita taruh 1.7, jangan ya. Jadi angka saja 1.700.000. 1.700.000. Kemudian kita klik di sini yang untuk penunjuk angka di belakang koma ya, jadi 1.700.000. Jadi untuk di sini kelihatan koma, di sini adalah titik ya. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan? Nah, ini biasa dalam bentuk satuan. Ini dalam bentuk harga per satuan. Misalnya kita membutuhkan 2. Kita ambil di sini dulu untuk kita insert ya, kita ambil di area sini untuk harga. Jadi misalnya di sini nomor, ini ada nomor, kemudian di sini ada nama barang misalnya. Kemudian di sini adalah harga persatuan, Kemudian di sini adalah jumlah yang dibutuhkan ya, misalnya butuhkan. Kemudian akumulasi misalnya, atau jumlah harga atau total harga misalnya ya, total anggaran misalnya ya. Oke, ini kita buat dulu, kasih rapi dulu. Yang sekalian kita buat tabel ya, belajar buat tabel. Ini, kemudian ini jumlah total anggaran. Supaya lebih enak, ini kita black dulu. Ini nomor 1, kemudian 2. Nah, ini kalau kita mau kita mau untuk ukuran, untuk nomor kita bisa blok dulu. Ini kita blok, kemudian ini kita tarik ya, ini jadinya angkanya berurut. Kemudian ini harga satuan, ini jumlah yang dibutuhkan. Apabila misalnya ini salah ya, ini kolom ini harusnya ada di area sini. Ini bisa kita klik di sini dan klik kanan, insert. Nah, ini adalah kolom ya, insert. Nah, kemudian kalau ini adalah baris, kita klik kanan, insert. Nah, tuh ini ada di insert. Oke, kita kembalikan, namanya undo. Ini ada undo, kita kembalikan. Nah,
jumlah yang dibutuhkan. Misalnya dap 1. Kalau plat besi misalnya kita butuh 3. Kemudian untuk gear misalnya kita butuh 2. Nah, ini kita menggunakan, ini kita buat tabel dulu ya teman-teman ya. Ini ada di area sini. Ini kita buat begini. Nah, jadi ya, ini tinggal kita kasih rapi. Nah, ini kita rapi, bisa pakai ini untuk di tengah ya. Atau bisa di ini juga. Ini di tengah. Ini di tengah. Misalnya kalau ada yang tidak cukup, kita bisa pakai ini. Yang seperti apa yang tidak cukup itu, misalnya 2, misalnya ini ya, ini kita kasih gabung, misalnya kita pakai ini, merger and center. Oke, ini ya. Nah, ini kita kasih ke tengah. Nah, jadi ini dua apa istilahnya, 2 kolom menjadi 1 kolom. Nah, kalau kita kembalikan lagi, ini kita anu lagi, atau kita undo saja ya kalau ternyata kita keliru. Nah, ini total anggaran. Ini kita bisa kasih warna ya teman-teman ya. Ini kita blok dulu, kemudian kita kasih warna ini. Misalnya ya. Ini supaya di tengah, kita pakai ini di tengah. Supaya agak cantik ya. Nah, bagaimana caranya untuk mentotal? Nah, ini kita pakai rumus. Ini mungkin agak sederhana ya. Ini sama dengan, jadi sama dengan. Kemudian ini kita kasih, supaya enak, Ibu kasih di tengah dulu ini ya. Kita kasih tengah dulu. Ini kita pakai home. Ini ya, kita kasih di tengah. Ini untuk kita mulai, kita mengkali dulu ya, karena kita membutuhkan 1. Ini sama dengan, kemudian kita klik ini ada rumus. Jadi untuk C3 ini apa? Ini adalah kolom C, dan ini adalah nomor 3. Jadi C3, kita pakai bintang sebagai penunjuk kali. Bintang itu berada di keyboard atau di keyboard. Nah, ini kita klik shift, kemudian ada bintang. Muncul bintang, itu adalah tanda kali. Kemudian kita klik di sini. Kemudian enter. Nah, ini jadinya 1.700.000 ya, karena dikali 1. Kita ulang lagi. Sama dengan, kita klik di sini. Ya. Kemudian kita ambil bintang. Kemudian kita klik di sini. Sama dengan enter. Ya. 1.500.000. Nah, kalau untuk ininya sama, karena rumusnya sama, kita bisa copy paste ya adik-adik ya. Kita klik di sini, kita Ctrl C, kemudian kita kasih ke bawah Ctrl V. Nah, dia mengikut karena rumusnya sama. Kita cek. Nih ya, sama rumusnya. Jadi kita juga bisa memakai rumus yang sama, misalnya ini, karena kita malas lagi seperti tadi, sama dengan, kemudian klik yang mau dikali, kemudian klik yang dikali lagi, kemudian sama enter ya. Nah, supaya tidak lama, kita bisa menggunakan kontrol paste, kontrol mengcopy misalnya. Jadi kita klik di sini, kita kontrol C, kemudian taruh di sini, kita blok 2 ini, kemudian kontrol V. Ya, jadi sama. Walaupun beda anunya, tapi dia mengikuti rumus yang di atas ya. Nih, dah. Padahal dalam artian cuman mengikuti atas karena sama, karena rumusnya sama. Kemudian untuk menjumlahkan, ini kita coba ini ya, kita jumlahkan. Kita ambil ini total misalnya ya, total anggaran yang kita butuh. Total anggaran. Nah, ini kita ambil sama dengan di sini. Kita pakai sama dengan, kemudian kita tulis sum itu adalah jumlah, buka kurung, kemudian arahkan ke sini ya. Kemudian enter. Nah, ini adalah jumlah dari keseluruhan ini. Ya. Kita ulang ya, teman-teman ya. Nih, jadi sama dengan zoom, kemudian ini kita ulang dulu ya. Kita ulang, kita klik di sini sama dengan, kemudian kita klik, kita tulis ya, kita tulis sum. Ya, kita tulis sum, kita ambil buka kurung, kemudian kita arahkan kursornya atau mouse-nya, kemudian enter. Ini ya, tidak sulit ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengganti atau memberikan nama, ini ada di sini. Ini sheet 1. Kita klik kanan, rename ya. Nah, misalnya laporan 1 atau anggaran RAB 1 misalnya. RAB 1. Nah, apabila kita punya rencana anggaran teman-teman, biasanya adik-adik
biasanya kita membuat beberapa anggaran ya, kalau kita mengajukan penawaran ke perusahaan. Jadi kita membutuhkan anggaran lain apabila anggaran pertama ditolak. Misalnya, ini cukup kita klik, kemudian kita klik kanan, move or copy. Jadi kita butuh tampilan lain ya. Nah, ini kita klik kalau misalnya kita butuh nama barangnya sama, tinggal mengganti ukuran dengan harga, tinggal kita klik ini rak 1 create a copy. Nah, ini ada yang baru ya. Jadi tinggal di sini kita kasih nama rak 2 misalnya, rak 2. Tinggal mengganti. Jadi sini ada tampilan. Nah, kalau untuk mendelete bagaimana? Tinggal diklik kanan dan delete. Ada kata delete di sini ya, akhirnya habis. Yes. Tinggal satu ya. Ulang, kita kalau ingin menggandakan move or copy, kita klik create a copy. Tinggal dikasih nama di sini misalnya RAB1. Nah, oke. Nah, biasanya kalau ingin memberikan ke tempat lain, kita pakai PDF lagi ya, mengirimkan ke Word misalnya ke WA atau ke Telegram, kita buat ini lagi. Jadi misalnya jadi kita buat file, kemudian save as sama dengan yang tadi ya, kita save as. Kemudian misalnya di mana? Kita coba desktop saja. Ya. Kemudian ada book ini misalnya RAB1. Nah, kita ganti lagi menjadi PDF ya. Ini PDF. Kita save. Nah, nanti ada tampilan PDF-nya. Nah, terbuka dia karena masih terhubung ke internet ya. Nah, ini ya, dalam bentuk PDF. Ini biasa yang dikirim. Di mana filenya? Tadi kan kita taruh di ini ya. Kita taruh tadi di desktop. Nah, filenya ada di desktop. Ini RAB1. Apakah kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ibu coba stop share dulu. Ibu share lagi. Ini kebegini kalau pakai Word ya. Kita screen. Nah, ini ya yang tadi filenya PDF1. Semoga kalian lihat ya, adik-adik sekalian. Oke. Ini coba kita klik. Nah, sekarang kita coba ke ini ya. Kita coba make apa lagi tadi ya? AutoCAD ya. Jadi sudah display PDF, kita ke AutoCAD. Nah, kita Ibu stop share dulu. Jadi, Ibu memberikan gambaran sedikit tentang AutoCAD karena semester 2 kita akan bertemu dengan AutoCAD ya. Oke, Ibu share. Kembali Ibu ke screen. Mudah-mudahan kelihatan ya Allah ya. Ibu khawatir tidak kelihatan di kalian. Nah, ini Ibu stop dulu ya. Ini Ibu stop dulu. Nah, yang mana tampilan AutoCAD? Ini adalah tampilan AutoCAD. Ini ada aplikasi AutoCAD. Kamu harus diinstal dulu teman-teman ya. Kalau Microsoft itu bawaan laptop biasa. Nah, kalau yang lain kayak Canva, AutoCAD itu mesti diinstal. Nah, AutoCAD tidak terhubung dengan internet. Tapi saat ini sudah terhubung, biasanya dia terupdate sendiri. Oke, ini AutoCAD Ibu sudah buka ya. Jadi, Ibu kembalikan lagi, Ibu stop share lagi. Kita main stop share ya. Jangan bosan ya lihat wajah Ibu ya. Oke, kita ambil yang tunggu teman-teman ya. Ibu mau buka dulu. Ibu buka dulu yang AutoCAD. Wow, ternyata AutoCAD-nya Ibu sudah. Oke. Ibu AutoCAD Ibu sudah buka kah? Tunggu ya, Ibu mau lihat dulu. Kenapa enggak bisa dikecilkan ini? Oke, Ibu stop. Ini ya, Ibu ambil dulu. Oke, Ibu kasih kecil saja dulu ya. Kasih kecil. Oh, ternyata sudah tidak sengaja Ibu tutup ya ternyata ya. AutoCAD-nya Ibu enggak sengaja. Oke, Ibu ini saja dulu ya. Ibu Ibu buka saja dulu untuk AutoCAD. Mudah-mudahan terekam. Nah, ini AutoCAD-nya ya. Belum terekam mudah-mudahan ya. Ini Autodesk ya dari perusahaan Autodesk. Ini AutoCAD 2020. Untuk generasi AutoCAD itu tergantung dengan laptop masing-masing. Awalnya Ibu mau 2007 saja, tapi ternyata generasi laptop Ibu agak baru, sehingga yang hanya bisa standarnya 2020. Namun masih ada saat ini di 2024 ya. Jadi setiap tahun itu terupdate, dan begitu terupdate dia akan semakin berat mengikuti AutoCAD generasinya, laptop generasinya. Oke, ini Autodesk lagi membuka karena terhubung dengan internet biasanya agak sedikit lama ya dan agak sedikit berat. Ini ada plugin.
Oke, lagi loading ya teman-teman ya. Tadi Ibu sudah buka sebenarnya, tapi tidak tahu kenapa bisa tertutup. Oke, ini AutoCAD adalah aplikasi untuk kita menggambar. Jadi untuk AutoCAD sebenarnya ada 3 dimensinya juga, tapi biasanya agak sedikit ribet. Jadi biasanya AutoCAD ini dipakai hanya untuk menggambar 2 dimensi dan detail-detail ya, seperti potongan, kemudian pandangan-pandangan. Untuk isometri, biasa orang memakai aplikasi lain, mungkin diantaranya SketchUp. Nah ini, Ibu coba stop share dulu, takutnya tidak kelihatan. Sudah terbuka di Ibu ya. Ibu share dulu. Oke, ini AutoCAD 2020. Nah, oke, ini ada AutoCAD. Ini kalau ada file yang sebelumnya, kita bisa ambil di sini. Namun kalau tidak ada, kita ambil di sini untuk awalnya ya, untuk men-start gambar. Oke, ini ya, 10. Ini adalah model. Seperti ini kalau dia terhubung di internet. Nah, dia kena lisensi. Ibu sudah kena warning lagi. Aduh. Ini ada model 1, kemudian ada layout 2. Nah, ini ibaratnya adalah pensil dan pewarnaan ada ya. Di sini juga ada dimensinya. Nanti akan lebih dalam lagi nanti pada saat kita di menggambar mesin. Jadi ini ada line garisnya. Ini ada garis ya. Ini mau vertikal, mau horizontal, mau terserah apa ini garisnya. Kemudian di sini ada circle-nya, ada melengkung, dan lain-lain ya. Nanti kita pelajari pada saat menggambar mesin. Jadi ini Ibu pengantar saja. Kalau kalian di semester 1 itu mencoba menggambar secara manual, semester 2 itu kalian menggambar dengan menggunakan aplikasi. Sehingga Ibu harap kalian memiliki laptop ya, teman-teman ya, adik-adik sekalian ya. Ibu berharap kalian punya laptop dan kalian menginstal aplikasi yang namanya AutoCAD. Oke, mungkin cukup sekian adik-adik. Jadi sudah ada berapa materi ya tadi ya, ada PowerPoint, ada Excel, dan ada gambaran tentang AutoCAD. Oh iya, satu lagi ya, Microsoft ya teman-teman ya. Oke, Ibu stop dulu. Microsoft juga itu sesuatu yang sudah umum ya. Oke, tapi Ibu tetap harus ini ya, harus memberikan. Oke, Ibu stop share, Ibu kembali ke tampilan baru. Jadi kita ke screen. Nah, ini ada sini ada tampilan Ibu yang sudah ada di sini, ada Word. Ya, Word itu bisa untuk tulisan atau laporan. Nah, Ibu lagi buat cerpen, Ibu buat cerpennya di blank dokumen ini ya, di Microsoft. Terus Ibu pindahkan ke yang terhubung di internet, bisa di email, bisa di Telegram, bisa juga di ini ya, bisa juga di uh, email, di Telegram, di WhatsApp ya misalnya ya. Nah, ini adalah tampilan untuk Word. Ibu stop share lagi, takutnya tidak kelihatan. Nah, ini Microsoft. Ibu juga mengikuti aplikasi ya. Kebetulan Ibu punya laptop pernah jeblok, pernah down, sehingga aplikasinya agak maju. Oke, ini tampilan untuk Microsoft. Ya, di sini kita ambil kalau filenya. Kemudian ada home. Nah, ini home untuk fasilitas gambar. Ada insert, kemudian ada desainnya, ada layout ya. Sekarang kalian bisa sendiri ya, berakrobatik sendiri. Oke, ini untuk kita mau menulis ya, ini ada tulis besar, tulis apa? Membold atau menghitamkan, ada miring. Ini agak cukup mudah ya teman-teman ya. Misalnya ini. Ini kemudian ini. Atau Ibu buka file yang lama saja ya. Misalnya Ibu buka saja file ya. Ini buka file, open, ini coba bab 8. Ini bab 8 kemarin Ibu baru posting. Jadi kalian yang suka baca novel bisa dilihat di novel Viso ya, Ibu belajar untuk menulis. Nah, ini misalnya ya, Ibu mau copy paste. Ini Ctrl C, jadi untuk meng copy paste Ctrl C, kemudian di blank. Nah, ini kita tinggal taruh di sini, ini hapus dulu. Kita pakai delete. Nah, Ctrl V. Nah, ini sudah kita kalau biasanya kalau untuk tugas akhir kita ada namanya ikatan margin ya, ada margin atas, kiri, kanan, bawah. Nah, kalau untuk tugas akhir di atas itu menggunakan 4, kemudian di samping kanan, jadi di atas ini
Di atas menggunakan 4 cm, di sini 4 cm, di sini 3 dan di bawah 3 ya. Kita mulai dari margin. Kita ambil insert dulu. Ini page. Kita home dulu ya, home. Ini paragraf. Ini ya paragraf ya. Kita cari margin dulu. Ini page. Ini home, paragraf, font. Ini font. Nah, ini font ya. Kita ke home dulu. Ibu cari dulu page setup ini ya. Page setup di mana dirimu page setup? Page setup. Line. Index. Nah, ini kalau paragraf ini harus pakai 0 ya. 0 ppt. Kemudian ini 0 semua. Ini misalnya non ya. Ini multiple-nya biasanya dia double kalau tugas akhir. Oke. Ini non dulu. Ini non. First line non ya, non. Kemudian ini double. Oke. Sekarang kita ambil untuk kemudian biasanya ini rata ya. Ini rata. Ini home-nya ke sini. Nah, ini untuk jarak duanya biasa. Kalau untuk anu 2. Kemudian untuk page setup ini Ibu cari di mana ya page setup Ibu? Ibu ini kadang lupa ya. Oke, kita cari dulu di mana page setup. Insert. Biasanya ada di home ya. Ini font. Ayo, siapa yang tahu? Oke, kita kembali ya. Oke, ini kalau ingin page setup, ya kalau untuk ini ya teman-teman biasanya di ini ya ditentukan kalau untuk tugas akhir itu harus Times New Roman 12. Ini home, kemudian ini ya ada Times New Roman yang di sini. Di sini untuk huruf-hurufnya, kemudian ini ukurannya ya 12. Karena biasa ditentukan misalnya covernya 14, tinggal di sini. Kemudian untuk page setup kita ambil layout ya, ternyata ya layout, kemudian di page setup. Ya, page setup ini di sini ya. Di sini kalian tentukan topnya 4. Kemudian untuk kirinya 4. Kenapa kiri 4? Untuk menjilid ya. Kemudian untuk ini 3. Ini 3. Kemudian ini 3. Itu harus kita setting dulu sebelum kita menulis. Oke, ini potret ya, potret oke. Nah, ini ya, seperti ini tampilannya. Nah, bagaimana tampilan displaynya? Seperti yang Ibu bilang, ini kita tetap file, kemudian save ya, save. Kemudian kita ambil ke misalnya desktop, kita ambil pilih file dulu, dan kita PDF-kan ini ya, Word dokumen PDF. Ya, di PDF-kan, kemudian oke, save ya. PDF ya, karena supaya tidak terhambur ya. Jadi misalnya Ibu nanti, tolong Ibu mau asistensi, tolong kirim ke Ibu melalui WhatsApp atau Telegram atau dan lain sebagainya ya. Ini tampilannya di mana? Kita cari di desktop, karena di file di desktop ya. Ini coba kita stop share lagi. Ibu kok suka stop share terus ya? Ini ya, screen. Oke, ini dalam bentuk desktop ini. Area tahu ini adalah ini ya. Ini tadi kita tidak kasih nama tadi. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya adik-adik sekalian. Mohon dimaafkan Ibu agak sedikit goyang ya. Semoga